Halo, selamat datang kembali di channel SSC Media. Pada video kali ini kita akan ngobrol santai atau berbincang-bincang santai mengenai bagaimana kalian itu membuild sebuah PC sendirian. Saya jamin sehabis kalian menonton video ini 100%, 99% kalian pasti bisa untuk merakit PC kalian, PC idaman kalian, PC sesuai budget kalian dengan sendirian. Bagaimanakah videonya? Mari simak videonya. Oke, pada video kali ini kita bincang-bincang santai saja ya teman-teman, atau bolo-bolo, kita sambil ngerokok. Saya sudah siapkan kopi. Nanti akan saya jelaskan hal apa saja yang perlu kalian ketahui tentang bagaimana cara membuild PC. Jadi kita itu kan kalau biasanya mau rakit PC itu bingung bagaimana yang saya beli ini benar atau tidak, apakah salah, nanti terlanjut beli malah nggak cocok. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan hal tersebut secara mendetail. Yang pertama-tama yang perlu kalian siapkan untuk membuild PC itu adalah, bentar, imut rokok sih dulu. Oke, kita lanjut. Pertama-tama yang kalian perlu untuk ketahui untuk membuild PC itu budgetnya seberapa dulu, terus kebutuhan jangka panjangnya bagaimana, karena ini akan mempengaruhi komponen-komponen yang akan kalian beli pada nantinya. Seperti contohnya di PC itu terdapat beberapa tipe-tipe varian-varian. Seperti ini contoh adalah, saya ambilkan, ini adalah contoh Mobo dari PC dengan soket AM4 ya, AM4 untuk Ryzen. Nah, ini soket AM4 ini memiliki colokan atau lubang untuk RAM-nya itu berbeda, tidak anggar RAM bisa masuk ke bolongan di sini, Cak. Jadi kalian harus menentukan dulu. Yang pertama-tama itu adalah menggunakan prosesor apa dan generasi keberapa. Nah, prosesor dan generasi itu menentukan Mobo yang kalian beli. Oke, dari sini paham ya. Jika kalian ingin membeli PC pas budget dengan tenaga maksimal seperti yang banyak di pasaran atau banyak di PC rakitan itu i7 generasi 2, generasi 3 dengan harga yang murah cuma 3 jutaan, 2 jutaan, 4 jutaan seperti itu. Tapi untuk jangka kedepannya itu masih kurang. Tapi kalau kalian menginginkan seperti itu ya sah-sah saja. Nah, fungsi dari video ini kalian itu bisa merakit PC sesuai dengan impianmu ya. Sesuai dengan impianmu. Jadi umpamanya saya memiliki budget sekitar 2 jutaan. Nanti dari budget 2 jutaan ini saya pokoknya jadi PC, pokoknya jadi PC. Nah, nanti kalau saya dapat uang lagi mau saya upgrade pelan-pelan. Nah, video ini sangat cocok sekali untuk teman-teman yang seperti itu. Oke, saya jelaskan dulu. Untuk pertama-tama kita untuk memilih Mobo atau prosesor itu sesuaikan dengan generasinya. Jika kalian ingin merakit generasi yang paling gampang, kita ambil contoh di Ryzen. Oke, untuk sekarang yang paling terkenal kan mulai dari Ryzen generasi 1 sampai generasi 5 itu memakai soket A4 ini. Jadi kalau Ryzen itu enak, Mobonya ini bisa dipakai 5 tahun. Jadi untuk kalian atau teman-teman yang ingin membuild PC, nanti bisa pilih-pilih prosesor Ryzen dari generasi 1 ke generasi 5, belilah soket AM4. Tipe Mobonya banyak sekali, ada yang Mobo biasa, terus Mobo untuk gaming, ada lagi Mobo untuk server. Itu banyak sekali tipe-tipe Mobo. Tapi yang saya jelaskan adalah soketnya dulu, colokan di bentar. Wah, ini perlu saya copot dulu. Oke, kita lanjut lagi. Sudah copot, guys, copot. Ini adalah kipasnya, kipas prosesor, dan ini adalah Mobonya, penampakan Mobonya seperti ini. Nah, yang saya maksud soketnya itu berada di sini. Lihat, lubang ini itu setiap 5 tahun sekali kalau di Ryzen itu ganti. Tapi kalau di Intel itu 2 tahun sekali. Jadi kalau ingin yang long last, updatean dan lain sebagainya, mending kalian ambil Ryzen. Tapi kalau kalian fanatik performa ya ambil
Intel boleh. Tergantung selera sih. Nah, yang penting kalian itu harus tahu bagaimana cara kita merakit PC. Sebenarnya itu sangat mudah sekali caranya untuk merakit PC, tidak perlu ribet-ribet, tinggal pasang plug and play. Nah, tapi colokannya harus sama. Seperti contoh, jika kalian merakit PC di Ryzen generasi 1 sampai generasi 5 atau AMD generasi 1 sampai generasi 5, baik itu Athlon, Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9, itu kalian membeli soket yang AM4. Nanti untuk rincinya silahkan browsing-browsing di internet sendiri. Yang penting kalian mengetahui bahwa tidak angger ya. Jadi umpamanya kalian membeli mobile dengan soket AM4 tapi kalian menggunakan prosesor AMD FX, apakah bisa masuk? Jelas tidak bisa. Karena mobile untuk soket AMD FX itu adalah A3 Plus kalau nggak salah. AM3 Plus kalau nggak salah. Oke. Jadi kita lanjut lagi. Cara yang pertama itu mengetahui mobile-nya, soketnya apa, lalu baru beli prosesornya atau cari prosesornya dulu. Nanti dicari tahu bahwa prosesornya itu memakai mobile apa. Kalau saya sih lebih baik kita cari prosesornya dulu, terus nanti pakai mobile apa, terus kita sesuaikan budget. Seumpamanya kita belum bisa, budget kita kurang untuk membeli prosesor idaman kita turunkan di prosesor yang lebih rendah. Seperti contoh di PC saya ini adalah Ryzen 7 generasi 1 yang seri 1700. Nah, ini pakai soket AM4. Seumpamanya budget saya kurang untuk membeli prosesor ini, saya akan kasih prosesornya Athlon dulu, nanti sambil nabung baru beli yang Ryzen 7 ini. Dan yang Athlonnya nanti dijual lagi, kan beres bebas. Nah, dan juga Mobo ini itu juga nanti ini berpengaruh pada RAM yang kalian gunakan. RAM itu ada beberapa jenis, tapi untuk yang sekarang itu yang digunakan yang paling umum itu adalah DDR3, lalu RAM DDR4 dan DDR5. Dan RAM itu semakin tinggi generasinya itu semakin cepat dan efisien untuk daya listrik yang dikonsumsi. Oke, dari sini paham ya. Dan juga harganya tentunya lebih mahal kalau yang lebih baru. Oke. Lalu kita lanjut. Pertama-tama cari mobile yang pas buat kalian. Terus beli prosesor. Habis itu beli RAM. Kalau RAM ini nyicil bisa aja. Ini kalau di mobile saya itu slotnya ada 4. Jadi kalian beli satu dulu bisa. Nanti bulan depan beli lagi satu, maksudnya satu keping. Untuk ukurannya biasanya segini itu ada yang 4 GB, 8 GB, 16 GB sampai 32 GB. Yang paling aman beliau yang satu keping ini 8 GB-an, entah DDR3, DDR4 atau DDR5. Nanti biar upgrade-nya itu nggak nanggung ya. Kalau 8 GB kali 4 slot itu kan nanti 32 GB, bayangkan. PC 32 GB, game apapun libas ya kan, nggak ada kendala-kendala untuk masalah RAM. Tapi kalau 4 GB-an ada 4 slot itu cuma berapa, 16 GB. 16 GB itu ya standar lokal lah. Daripada saya 16 GB saya pasang 4 seperti ini, mending saya beli 2 keping 8 GB-an. Ya meskipun untuk performa itu lebih enakan 4 GB 4 slot, tapi untuk upgrade-nya ke depan lagi, nah kita nggak perlu jual-jual RAM kita yang lama, tinggal beli lagi sampai terkumpul 4 buah. Dari Mobo sudah, prosesor sudah, RAM sudah. Nah, yang tidak kalah penting ini kipas untuk prosesor. Kipas untuk prosesor ini kalau kalian beli prosesornya baru itu akan dibekali kipas. Tapi kalau kalian beli yang second, biasanya ada yang tidak dibekali kipas. Nah, kipas ini juga itu di deskripsinya nanti tertera ini untuk prosesor apa, untuk Mobo jenis apa, itu ada. Jadi kalau membeli kipas juga perhatikan itu, khususnya untuk kipas prosesor ya, yang saya maksud di sini. Oke. Lalu untuk teman-teman yang membeli prosesornya itu baru,
atau second. Kalau baru jelas ada kipasnya, kipas bawaan. Tampilannya nggak seperti ini. Kalau ini sudah eh, dari brand lain lah. Ini varian-varian supaya lebih dingin atau lebih estetik seperti itu. Tapi kalau teman-teman beli prosesornya itu second, itu wajib ditanyakan, Bang, apakah ada kipas apa enggak? Kipasnya masih apa enggak? Nah, itu harus wajib ditanyakan. Soalnya kipas ini juga harganya lumayan ya, sekitar 150 ribuan. Yang ori bawaan dusbook itu biasanya ya 100 lebih lah, 150, kadang bisa sampai 200. Jadi cukup lumayan hemat biaya kalau kalian bisa mendapatkan harga second. Terus kipasnya masih ada. Nah, sehabis kipas ini lalu storage di sini. Kalau yang saya pakai ini ada SSD-nya di sini, wes kepasang ya. HP tak cepot angel ini. Jadi nggak usah dilepas yo. Sik. Kayaknya obeng, wes nggak usah dilepas. SSD yang M2, slot M2. Di sini nanti kalau di Mobo yang baru itu pasti ada namanya. Jadi tinggal plug and play. Yang penting yang kalian beli itu lengkap. Jangan sampai kalian wananeh beli macam-macam tanpa mengetahui bagaimana cara merakit PC, terus barangnya sudah datang, terus kalian mau ngerakitnya lihat YouTube. Nah, sudah salah kaprah. Nanti iya kalau barang yang kalian beli itu benar. Kalau salah, buang uang sia-sia. Nah, ini untuk SSD saya pakai M2. SSD itu banyak macamnya. Ada yang soketnya SATA, ada yang M2. Terus ada lagi yang M2 NVMe, itu beda lagi soketnya. Tapi M2 sama NVMe itu satu slot bisa untuk bebarengan. Maksudnya dicolokin NVMe bisa, dicolokin M2 juga bisa. Kalau yang SATA itu nanti pakai seperti cop-copannya hadis ya. Wes, dari sini paham dulu ya. Nanti kalau teman-teman kurang paham, tulis kolom komentar di bawah. Nanti umpamanya banyak sing teko, videonya kurang jelas, tak bikinkan video lagi yang lebih jelas. Kan kita acaranya ngobrol santai sambil membahas cara bagaimana merakit PC yang benar. Biar kalian itu nggak bingung. Setelah ini lengkap, terus kalian beli yang namanya casing. Wah, mejaku rusak cah. Yes, casing. Nah, casing ini itu tidak kalah penting ya. Casing itu banyak sekali tipenya. Ada tiga tipe. Untuk casing yang resmi ya, bukan yang customan ya. Untuk casing yang resmi itu ukurannya ada 3. Yang pertama-tama itu adalah ATX, casingnya besar. Terus MATX, medium seperti punya saya ini MATX. Terus ada lagi yang ITX. ITX itu yang lebih kecil lagi. Terus ada lagi mini ITX. Itu lebih kecil lagi. Nah, casing ini sendiri itu juga nanti berhubungan dengan Mobo kalian. Kenapa kok berhubungan dengan Mobo kalian? Karena Mobo itu juga memiliki ukuran. Ukuran yang pertama ya mini ITX, terus MATX, terus ATX. Itu seumpama kalian beli Mobo yang ukurannya ATX, casingmu tukune sing MATX nggak bisa masuk, Cak. Kecuali kalau kamu beli Mobo yang MATX terus casingmu itu ATX, itu tinggal masuk tapi nanti banyak slot yang kosong. Tapi nggak masalah, yang penting bisa masuk Mobonya seperti itu. Jadi untuk Mobo dan casing itu harus selaras, seukuran. Jadi kalau kamu beli Mobo yang MATX, casingmu juga lebih baik yang MATX. Kalau kamu beli Mobo yang ATX, lebih baik kamu beli casing yang ATX. Nah, sekarang pertanyaannya, seumpama Bang, bedanya apa sih Mobo ATX, MATX, terus ITX, itu bedanya apa? Sebenarnya ya, semakin besar Mobo itu semakin bagus. Karena komponennya itu sangat lebih besar-besar.
secara logika saja ya, lebih besar-besar, terus partnya itu kayak resisten dan lain sebagainya, itu ketahanan itu pasti lebih baik daripada yang lebih kecil, dan juga harganya biasanya lebih murah, dan juga untuk slot RAM-nya ini ada yang sampai 8 slot, ada yang sampai 36 slot, apalagi yang untuk server-server seperti itu. Dan juga kalau kalian pakai ATX, Mobo ATX, casing ATX, kalian bisa pakai VGA. Ini yang namanya VGA card. VGA card yang fan-nya ini ada 3. Kalau ini kan ada 2 aja. Itu ada 3. Kok panjang enggak? Kalau ini pakai yang fan 3 enggak cukup casingnya. Tapi kalau kalian pakai Mobo MATX terus mau cepi sing fan 3 ya bisa masuk-masuk air, tapi nanti untuk casingnya nggak cukup. Jadi itu harus dipikirkan, disesuaikan. Nah, itu yang susahnya di situ sebenarnya. Untuk pembahasan mengenai Mobo, nanti silakan searching sendiri di internet, atau perbandingannya kan banyak lah kalau di internet itu. Yang penting saya notice apa saja yang perlu kalian ketahui untuk merakit PC yang benar. Bukan yang benar sih, biar nggak terlalu Gambiang itu penuh dengan angan-angan dengan caranya merakit PC. Oke, kita lanjut sih saat apa lah. Kesel ya. Tambah kopi. Sip. Kita lanjut. Tadi casing, masalah casing udah, Mobo sudah, RAM, terus fan. Nah, ini VGA juga. Kita bahas mengenai VGA card. Kalau untuk masalah VGA card, baik itu VGA pada zaman awal dulu keluar sampai sekarang yang paling terbaru, slotnya itu, soketnya itu masih sama. Cop-copane, bingung, wis cop-copane ya, encep-encepannya itu tetap sama. Itu enggak masalah. Kalau kalian pakai PC zaman dulu sing zaman purba masih Intel Pentium, mau encepi ini itu masih bisa nyala. Tapi entah support apa enggak PC-nya di software ya. Gitu. Jadi nggak usah terlalu bingung. Yang perlu dinotis dalam pemilihan VGA itu adalah ukuran. Jangan sampai kalian beli casing mahal-mahal terus VGA-nya itu terlalu besar. Kalau VGA-nya terlalu besar nggak bisa masuk ya. Seperti itu. Untuk mengenai spek VGA dan lain sebagainya silakan browsing sendiri karena itu selera masing-masing. Saya yakin kalian penonton YouTube ini pintar-pintar, daripada saya ngoceh videonya panjang nggak habis-habis, mending kalian langsung browsing sendiri di internet. Oke? Atau nanti saya adakan video khusus untuk membahas VGA, Mobo sama CPU. Lalu kita bahas lagi mengenai yang nggak kalah penting itu mana yo? PSU ya, tapi PSU ini. Nah, PSU ini juga banyak sekali ukurannya. Ukurannya itu ada sing besar, ini tergolong PSU yang besar ya. Ada yang memanjang aja, ada yang kecil. Nah, itu nanti di dimensi atau di deskripsi tempat kalian beli biasanya disebutkan. Kalau untuk masalah PSU, apalagi untuk teman-teman yang suka belanja online, nanti tinggal tanya saja ke penjual. Bang, ini saya punya casing ATX atau MATX atau ITX, itu PSU ini bisa masuk apa enggak. Nah, perlu dinotis juga ini, jangan sampai kalian beli PSU mahal-mahal nggak bisa dipakai, apalagi untuk PSU seperti ini yo. PSU ini itu seumpamanya dimasukkan ke casing ITX itu jelas nggak masuk, soalnya besar dan nggak sembarang casing bisa masuk PSU ini. MATX yang biasa nggak bisa masuk kalau yang ini, soalnya buatnya gede. Saya rasa kalau agak besar seperti ini nggak gampang rusak, bisa nahan daya listrik yang lumayan kuat juga. Terus harganya mahal. Ini dulu beli untuk Corsair HX 850 itu sekitar berapa ya? 2 jutaan atau 3 jutaan untuk PSU saja. Jangan sampai kalian beli PSU plus casing mahal-mahal terus nggak bisa disatuin jadi siji ya. Ini enak lagu ini saya kira iso jadi siji. Oke, kita lanjut untuk PSU. Nah, sehabis PSU
PSU itu ada banyak sekali ya. Oh iya, lupa. PSU itu ada banyak sekali tipenya. Ada yang modular sama semi modular sama non modular. Sing modular itu tanpa kabel iso dicopot, iso diencepne. Lah lek sing biasa itu kabelnya nggak bisa dilepas. Terus ada lagi yang semi itu sebagian bisa dilepas, sebagian nggak bisa. Jadi itu tergantung estetika saja sih sebenarnya untuk masalah kabel itu. Kalau kabelnya bisa dilepas semua seperti ini kan nanti PC-nya pada waktu merakit ini itu bisa lebih estetik, lebih bagus. Oke. Nah, terus gini. Terus Bang, saya sudah tahu untuk merakit PC itu harus milih mobo dulu. Mobo sama prosesor itu harus sinkron. Terus ukuran dari casing, ukuran dari PSU, ukuran dari mobo itu juga harus sinkron. Terus saya bingung, kabel-kabelnya bagaimana Bang? Nah, seperti itu. Kabel-kabel jangan khawatir. Nanti untuk kabel-kabel yang colokannya di mobo itu ada di pembelian mobo kalian. Itu kabelnya namanya SATA. Itu nanti colokannya ke hard disk atau SSD yang SATA. Terus ada lagi kabel-kabel yang ada di PSU. Sing biasanya mancem-mancem di nggone mobo. Nah, kabel-kabel seperti ini. Kabel-kabel seperti ini itu nanti include di PSU. Jadi kalau kalian beli PSU, kalau bekas, pastikan kabel-kabelnya lengkap. Terus kalau kalian beli mobo bekas, pastikan ada kabel SATA-nya. Kalau enggak, kalian nanti beli sendiri. Fungsinya kabel SATA itu apa? Untuk menghubungkan mobo kalian ke storage yang kalian pakai. Kalau kalian pakai hard disk, ya nanti dihubungkan ke hard disk. Gitu. Nanti untuk perakitannya akan saya buatkan video sendiri khusus bagaimana cara merakit PC. Yang ini saya petakan dulu. Saya petakan bagaimana pemilihan partnya. Oke? Saya video ini rada ngeluh ya. Yang penting kalian paham. Kalau nggak paham tapi kalian suka dengan video seperti ini, tulis di kolom komentar bawah. Nanti tak buatkan video yang lebih terarah, lebih tenanan lah. Kalau ini kan karo rokokan doh. Sak video serong rokokan bayangno. Nah, lalu lanjut lagi. Tadi kabel-kabel sudah apalagi yo? Nah, ini yang nggak kalah penting, kipas itu nggak kalah penting. Kipas di dinding, wih, kipas ya. Ini namanya kipas untuk casing. Nah, kipas untuk casing ini kalian biasanya kalau beli casing yang mahal itu ada include kipasnya bawaan. Tapi kalau casing yang murah-murah biasanya kipasnya itu dicepotin ya sama penjualnya. Jadi casing kuwi nggak ada kipasnya gitu. Jadi untuk masalah kipas ini selera, kalau kalian mau beli sendiri, beli secara terpisah, Bang saya mau beli kipas yang lebih bagus, itu boleh-boleh saja silahkan. Untuk ukurannya biasanya itu 12 inch, itu untuk yang agak besar seperti ini. Kalau yang kecil-kecil itu biasanya 8 inch, 8 inci guys gitulah. 8 inci. Oh ya 8 inci, apa 12 cm ya? 8 cm. Pokoknya ukurannya agak 12 ya 8 lah. Nanti coba dicek sendiri. Kalau yang 12 itu segini yo. Kalau yang 16 itu lebih besar lagi. Engko PC-mu mabur tuh kanginan. Nah. Oke, untuk masalah kipas sudah. Nah, terus gini, untuk casing ini itu jangan beli sembarang casing. Maksudnya kalau ada budget lebih ya tolong sisakan untuk membeli casing. Karena apa? Kalian tahu tombol power terus USB yang ada di atas casing ini? Kyo, ini di zoom ya, ketok gak yo? Nah, ini tombol-tombol ini itu ada kabelnya itu nanti include di casing gitu. Jadi kalau casingnya agak mahal ya agak bagus, tapi casing itu penting nggak penting sih. Jangan terlalu beli mahal-mahal juga.
pastikan kalian membeli mahal itu sebenarnya ada di ini PSU kalau saran saya, terus ada di VGA. Ini dua ini kalau menurut saya itu harus baru, karena VGA ini garansi kalau baru itu 2 tahun, ya kan. VGA itu kalau rusak nggak bisa dibenahi ya, mending beli baru aja. Terus di PSU kenapa harus baru? Karena ini sering sekali rusak, dan kalau beli baru garansinya 10 tahun, rusak diganti baru, bayangkan. Terus kalau masalah mubu seperti ini itu jarang sekali rusak. Prosesor seperti ini itu jarang sekali rusak. Jadi beli bekas aja kalau ada yang murah. Tapi kalau harganya selisih sedikit, mending beli baru sekalian. Terus RAM ini nggak bisa rusak. Kalau rusak pasti ada garansi. Soalnya kalau RAM itu garansi lifetime bro. Lifetime itu apa? Lek sampai rusak gantinya, bayangkan RAM itu sekuat itu. Sampai pedagang pun menggaransinya sedemikian rupa. Rusak ijono kapan naik? Wih, ya lek bakule gak tutup. Nah, saya rasa mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Nanti bila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar bawah. Bang, videonya kurang jelas, Bang, videonya belibet. Ya nanti silakan tulis kolom komentar bawah. Semakin banyak kalian yang komen, semakin saya apresiasi, saya sangat senang. Nanti akan saya buatkan video yang lebih baik lagi daripada ini. Sekian dari saya Bima Santia, kami SSC Media. See you.